Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke video pembelajaran kita pada hari ini. Perkenalkan lagi, nama saya Alfi Rahmatullah Amin. Saat ini saya kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan mengambil prodi Pendidikan Matematika. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita yang sebelumnya. Masih tentang matriks, dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa juga ya di dalam hati. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk yang beragama Islam. Lanjut. Jadi, pokok bahasan kita hari ini adalah mengenai determinan matriks dan adjoint matriks. Ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Materinya ini tidak terlalu banyak, tapi kakak harap kalian simak betul-betul agar nantinya tidak perlu terlalu banyak mengulang-ulang, oke? Jadi yang pastinya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar mengerti cara mengubah matriks biasa menjadi determinan dan juga menjadi adjoint. Seperti itu ya tujuannya. Baik, kita masuki yang pertama, yakni determinan matriks. Ini ada definisinya dulu. Determinan matriks, di sini contohkan A, didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan dari matriks A dinotasikan sebagai atau dengan det A. Cara menulisnya gitu ya, det A atau A. Itu pakai garis lurus kayak gini. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Nah, jadi ya, determinan matriks ini sebenarnya sangat sedikit sekali. Kalau yang kakak cari itu di referensi-referensi yang benar-benar pengertiannya itu mudah dipahami. Dan di antara semuanya itu yang paling mudah dipahami pengertiannya itu adalah yang ini. Tapi masih bingung nggak? Jadi di sini, nah maksud di sini adalah, di sini ada kalimat selisih kan, mana tadi? Selisih antara perkalian elemen pada diagonal utama dan diagonal sekunder. Habis ini akan kakak jelaskan yang mana itu diagonal utama dan yang mana itu diagonal sekunder. Kayak gitu. Nah, terus yang mana selisihnya itu? Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi yang pertama, determinan matriks yang berbentuk 2 kali 2. Oke? Nah, di sini contohnya ada matriks. Nah, jadi penulisannya kayak gini. Terus ini adalah elemen matriksnya atau anggota matriksnya tadi. Maka caranya tadi adalah diagonalnya tadi. Ini kan dicontohkan elemen matriks atau anggota matriksnya itu tadi adalah ini A, B, C, D. Ya kan? Itu cara mencari determinannya adalah dengan A, D. Maksudnya adalah A dikali D dikurangkan B dikali C. Jadi matriksnya ini tadi dikalikan miring-miring kayak gitu. Nah, diagonal utama tadi, nih, diagonal utama itu adalah yang ini, yang dari kiri atas menuju kanan bawah. Dan biasanya itu nanti ditambahkan. Sampai di sini ingat dulu ya. Diagonal utama itu dari kiri atas menuju kanan bawah. Set. Gitu ya. Set. Ya. Terus sedangkan diagonal sekunder itu adalah yang dari kanan atas menuju kiri bawah. Diingat ya. Makanya di sini A dikali D dikurang B dikali C. Ini untuk 2 dikali 2. Matriks yang ordernya 2 kali 2. Kita masuk ke contoh. Jika matriks A, anggotanya ini 2, 3, 4, 6. Carilah determinan matriks A. Jawab. Ini kalian boleh menulis det A atau menulis ini. Ini kakak tulis keduanya sengaja supaya nanti kalian tidak bingung. Kalau misalnya nanti dijawab ada yang nulisnya det A atau ada yang nulisnya kayak gini doang. Itu pengertiannya sama saja ya.
Tapi perlu diingat ya, ini adalah panjangannya adalah dari determinan itu tadi. Maka di sini adalah A dikali D dikurang B dikali C. Ini, kita ambil patokan dari sini. Maka 2 dikali 6, oke, dikurang 3 dikali 4. Ya. Pokoknya setelah kita menjumlahkan semua diagonal utamanya, ini yang diagonal utamanya ini tadi, pokoknya miring dari kiri atas ke kanan bawah, itu diagonal utama, itu nanti dijumlahkan. Terus apabila nanti selanjutnya menghitung diagonal sekunder, maka itu nanti dikurang. Ingat dulu ya, kata kuncinya ini, kata kakak ini. Nanti kita supaya lebih memahami nanti ada contohnya lagi. Gitu ya. Artinya tadi ini adalah 2 dikali 6 ya. Dikurang 3 kali 4. 2 kali 6 sama dengan 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikurang 12, maka hasilnya 0. Maka didapatlah determinan untuk matriks A ini hasilnya adalah 0. Kita lanjut. Nah, untuk determinan yang mana matriksnya berordo 3 kali 3, maka rumusnya kayak gini. Ini kalian abaikan dulu ya, yang garis-garisnya ini. Ingat, ini matriksnya dulu. Matriks yang utamanya itu adalah ini, yang 3 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu adalah elemen matriksnya. Nah, untuk determinannya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah pertama kita tambahkan yang berada di kolom pertama dan kolom kedua. Ingat ya, kolom matriks itu yang mana? Dari atas ke bawah ya. Makanya di sini ditulis nih A, D, G, ini kolom 1, terus B, E, H, ini kolom kedua. Ditulis di sebelahnya sini. Ya. Lalu, kalau sudah, lalu kita garis-gariskan tadi, kita cari mana diagonal utamanya, mana diagonal sekundernya. Saja kita cari. Nah, di sini diagonal utamanya gini ya. Ini ada A, E, I. Terus ada B, F, G. Terus ada C, D, H. Kita masukkan ke sini tadi ya, A, E, I. Ditambah, ingat ya, B, F, G. Ditambah C, D, H. Sudah ketiganya diagonal utama ditambahkan. Maka selanjutnya adalah dikurangkan dengan diagonal sekundernya. Ini tadi diagonal sekundernya ya. Yang dari kanan atas menuju kiri bawah. BDI, AFH, CEG. Gitu ya. Dan seterusnya nanti untuk ordo 4x4, 5x5 dan seterusnya caranya kurang lebih seperti ini. Ya. Pokoknya yang harus kalian sisakan itu adalah nih yang paling ujung ini. Kolom matriks ketiga. Pokoknya yang paling ujung di sini itu kalian sisakan, terus nanti sisa-sisanya misalnya kalau A, B nanti taruh di sebelahnya sini. Gitu ya. Kakak harap bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan determinan matriks A. Dia matriksnya, jawab. Nah, sama kayak tadi. Ini matriksnya. Terus kita tambahkan lagi kolom pertama dan kolom kedua matriksnya. Ini kolom pertamanya tadi ya, 2, 4, 5, 1, 2, 1. Tambahkan ke sini. Sudah? Setelah itu baru dikalikan. Diagonal utamanya dulu nih. 2 kali 2 kali 3. Nah ini. Terus 1 kali 1 kali 5. Ini. 4 kali 4 kali 1 yang ini. Ini ditambahkan dulu diagonal utamanya. Terus karena sudah semua. Nah setelah itu untuk memasuki diagonal sekundernya maka kita kurang. Diagonal sekunder yang pertama itu ada 1, 4, 3. Ya. 2, 1, 1. Ya. 4, 2, 5. Sudah? Ya, tinggal dihitung. Dapatlah hasilnya yang ini. Kemudian dihitung, dijumlahkan, dikurangkan, maka didapatkanlah hasil akhirnya negatif 21. Maka determinan dari matriks A ini tadi hasilnya adalah negatif 21. Sampai di sini penjelasan kakak bisa dimengerti? Oke, kakak harap bisa dimengerti ya. Nggak terlalu repot kok. Yang penting kalian itu fokus meletakkan posisinya, jangan sampai salah. Dan yang mana yang dijumlahkan, yang mana yang dikurangkan. Sedikit catatan tambahan, mungkin di buku-buku lain itu bisa tertukar ya, atau di referensi lain. Yang penting yang perlu kalian ingat adalah ini yang pertama. Untuk nih apa nih? Anggota pertama yang di sini itu adalah harus dari yang sini.
diagonal utama yang di sini. Nanti kalau dikurangkan biasanya memasuki diagonal sekundernya dia bisa ada yang mengurangkan dari sini, kemudian ke sini kayak gitu. Kalau dikurangkannya nggak apa-apa. Yang penting untuk yang pertama nih, yang angka pertamanya di sini kalian harus mengambil dari kiri atas sini patokannya ya. Itu yang perlu diingat betul-betul. Nanti bisa aja ketukar di sini misalnya nih. Ini kan tadi sudah 3 ini. Kemudian dikurangkan 4 kali 2 kali 5. Ini yang duluan. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kali 1 kali 1. Kemudian diakhiri dengan dikurang 1 kali 4 kali 3. Dia bisa ketukar kayak gitu. Jadi kalian jangan bingung ya kalau misalnya kalian mencari suatu referensi kayak gitu isinya. Oke? Lanjut. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yakni adjoint matrix. Adjoint biasanya disingkat ADJ kalau untuk penulisannya. Adjoint suatu matriks itu biasanya adjointnya adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Dan untuk yang biasanya dipelajari di tingkat SMA dan MA itu adalah yang 2x2, order 2x2. Nah, jadi langsung aja kita masuk ya. Jika matriks A ini, maka adjointnya kayak gini. Ya, kayak gini aja. Tapi ingat, kalian harus fokus ya, posisinya diingat. Nah, ini kenapa jadi D? Itu artinya yang di sini nih. Matriks di sini apabila jadi adjoint dia letaknya di sini jadinya. Terus gitu juga yang B ini jadi negatif, yang C jadi negatif, terus yang A ini tadi ditukar ke sini. Ya kayak gitu aja. Yang penting kalian ingat posisinya. Adjoint matriks itu kayak gitu emang sifatnya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Tentukan matriks adjoint dari matriks A. Ingat yang pertama, untuk mengisi yang di sini di kiri atas, berarti ini adalah D. D di sini berarti 2. Ya, di sini. Kemudian untuk mengisi yang di sini nih, yang di sini berarti dijadikan negatif. 7 menjadi negatif 7, ya. Terus di sini 1. Jadi negatif 1. Terus yang di sini adalah A. A-nya tadi ini 4. Sampai di sini bisa dipahami? Ingat, pokoknya acuan kuncinya adalah ini ya. Posisi-posisinya kalian ingat aja nih, atau kalian tulis, ini pokoknya penting. Pokoknya untuk soal-soal selanjutnya akan seperti itu untuk ordo 2x2. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki ke tahapan selanjutnya yakni latihan. Latihan untuk hari ini hanya satu saja. Ini tentukan determinan matriks B. Dan itu anggota-anggotanya. Silahkan dikerjakan. Karena soalnya cuma satu, jadi kakak harap ya paling lambat malam ini lah sekitar jam 12 malam ya, karena soalnya cuma satu ya. Oke, itu saja pembelajaran hari kita pada hari ini, nggak lama-lama ya. Kakak harap nih kalian paham semuanya mengenai determinan tadi dan juga adjoint matrix tadi ya, materinya cuma 2 itu. Dan diingat tadi apa-apa yang namanya diagonal utama, diagonal sekunder. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kakak. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai untuk video pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke bonus kalau misalnya mau. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, itu tadi untuk yang 2x2. Kalau misalnya suatu saat kali aja nih ada soal tiba-tiba kayak gitu ada 3x3, maka caranya kayak gini. Ini contoh matriksnya 4, 6, 10, 4, 6 negatif 10. Terus nih ada dibedakan warna merah dan warna hitam. Jadi tinggal ditukar. Yang merah ditaruh di bawah, yang hitam ditaruh di atas. Makanya kayak gini jadinya ya. Nih gini jadinya. Makanya ini diwarnain. Oke, dapatlah adjointnya seperti ini. Ya, gitu aja. Untuk bonusnya. Thank you.